عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد بكامل برحمة الله عدد مخلوق الجنة صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur alhamdulillah kita menjadikan kepada Allah atas segala limpahan rahmat serta nikmat yang diberikan kepada kita, sehingga alhamdulillah kita kembali dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bersama-sama duduk di dalam majelis ini yang tadi kita awal kita berdiri kepada Allah, bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, yang mudah-mudahan jika kita solawat kita senantiasa mampu menjadikan bertambahnya ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Solawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa akan kita nanti-nantikan semua urusannya di setiap bagian. Amin. Ini kita udah masuk tanggal 1 Sya'ban. Sya'ban ini Syahrul Nabi, bulannya Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena di bulan Sya'ban inilah Allah bersolawat, malaikat bersolawat, dan kita orang-orang yang beriman kepada Allah itu diperintahkan untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Maka di bulan Sya'ban ini amalan yang paling bagus untuk kita kerjakan yaitu memperbanyak membaca sholawat atas Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lagi kerja sholawat, baca sholawat yang banyak di bulan Sya'ban, baca sholawat yang banyak di bulan Sya'ban. Mumpung kita ketemu nanti ada di bulan Sya'ban ini ada satu malam yang mulia, yaitu malam Nisfu Sya'ban, malam di mana Allah, malaikat semuanya melaporkan catatan amal kita selama setahun, hingga ada rapat kita selama setahun ini banyak jatuhnya banyak kitabnya, banyak merah ya alhamdulillah, banyak kitabnya ya alhamdulillah. Artinya walaupun merah berarti kita punya rapot. Kalau tidak punya rapot itu sebuah salah, berarti alhamdulillah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedikit mari kita melanjutkan tentang wasiatnya baginda Nabi Muhammad SAW kepada Imam Ali. Kalau di malam Rabu yang kemarin apa masih pada ingat ya? Catat dong, HP-nya pakai ngatur biar gak lupa bacanya, buat pengingat aja tuh, catat. Jadi ketika nanti misalnya kamu beneran ngaji ini, mana buktinya, mana apa yang kamu apa, tidak ada. Tapi kalau ada catatannya, mana buktinya ini catatannya, dia jadi saksi di catatan. Kalau kita memang hadir di majelis taklim. Terakhir itu kesaksian pergantian hari terhadap amal-amal kita yang kita kerjakan di hari sebelumnya. Yang selanjutnya Faslun, yaitu pasal tip dan metodenya menerangkan tentang dunia, tentang menghinanya dunia, tentang hinanya dunia. Qala alaihi salatu wassalam, berkata baginda Nabi Muhammad SAW, ya Ali wahai Ali, iyyaka, hati-hati kamu, wa'ayyaka mau terhadap orang yang lupa mati, la yadkuruna illa dunya, kecuali yang dia ingat itu hanyalah dunia.
Jadi hati-hati terhadap orang yang lupa mati. Hati-hati terhadap orang yang ingat dunia. Makalah ayu, maka berkata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, ya Nabi Allah, siapa mereka ya Nabi Allah? Siapa orang-orang yang lupa mati dan yang ingat dunia terus? Qala al-dunya wa ashabud dunya alladziina taruhu muqbilina ala jam'iha ikbal walidah ala walidaha wa ulaika humul khasirun. Baginda Nabi Muhammad SAW itu berwasiat kepada kita, berwasiat kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhahu agar kita hati-hati. Hati-hati itu kalau perlu, kata Imam Haddad Abdullah bin Al-Haddad, jauhi, jangan dekati orang-orang seperti itu. Siapa mereka? Orang-orang yang lupa mati, yang diingat itu dunia terus, hubbu dunia, cintanya sama dunia luar biasa. Orang-orang seperti itu suruh jauhi. Kemudian siapa orang yang lupa mati itu ya Rasulullah? Siapa orang yang cinta dunia itu ya Rasulullah? Kata Sayyidina Ali. Maka baginda Nabi Muhammad SAW, yaitu orang-orang yang selalu mencari dunia dan konsentrasinya itu hanya mengumpulkan dunia. Kalau diibadatkan itu seperti walidati ala walidaha, seperti seorang ibu yang berkonsentrasi di dalam mengurus anaknya. Maka orang-orang seperti itulah orang-orang yang akan rugi di akhirat. Nih, kita orang yang bodoh, tahu bodoh? Bodoh itu bukan yang tell me, bukan yang telat mikir, bukan, atau memang nggak bisa apa-apa. Orang yang bodoh, kata Imam Hasan, itu mereka pintar. Tapi orang yang bodoh adalah orang yang hanya mementingkan urusan dunia sehingga dia lupa akan akhirat. Atau bahasa agamanya dunia, cinta sama dunia. Nyari duit terus sedekah kagak. Kumpulin itu duit gak pernah dikeluarkan buat sedekah. Apakah hanya orang-orang kaya yang seperti itu? Bahkan orang miskin pun itu kebanyakan justru sekarang lebih cinta dunia daripada orang-orang kaya. Orang kaya nyari duit kalau dia pakai untuk kepentingan agama, bangun majelis, bangun pesantren, bangun pondok, bangun masjid, terus untuk infak di jalan-jalan dakwah sehingga orang itu kenal sama Allah, itu tidak termasuk ahli dunia. Sayyidina Utsman kaya, tapi kekayaannya dia pakai untuk kepentingan agama. Orang miskin kalau dia cinta dunia sama posisinya. Udah tahu miskin, yang dipikir apa? Sudah beli mobil apa? Sehingga dia lupa sedekah, dia lupa kerja, dia lupa ibadah, yang dipikir hanya kerja dan terus. Nah, orang-orang seperti itu jauh. Kenapa? Hanya akan membuat kita rugi ketika nanti kita di akhirat. Orang yang konsentrasinya hanya urusan dunia itu rugi kalau kita berkenaan sama mereka, tidak ada untungnya. Jadi itu yang dipikir duit dong, lupa ibadah sama Allah, lupa sedekah, lupa berinfak. Jadi susah, ruwet seperti itu. Kalau kata Abdullah bin Al-Haddad, di mana kita suruh menghindari terhadap 4 orang golongan ketika kita ada di dunia. Yang pertama, orang yang doyan maksiat, hindari. Orang yang senang maksiat, hindari, kata Imam Haddad. Kenapa
Kenapa? Karena pasti kita akan terbawa ke dalam kemaksiatan tersebut. Terus yang kedua, kok bodoh. Orang yang bodoh yaitu orang yang lebih mementingkan dunia daripada akhirat. Hindari. Jadi ketemu yang ngobrolkan urusan kerjaan. Setiap ketemu yang diobrolkan kamu sudah punya apa? Setiap yang ketemu yang diobrolkan alhamdulillah saya sudah punya ini. Dia lupa sedekah, dia lupa ibadah dan lain sebagainya. Hindari orang seperti itu. Terus siapa lagi yang harus hindari? Hasidin. Orang-orang yang suka hasad, gak senang sama orang-orang yang punya kesenangan. Ini cirinya orang-orang seperti ini nih. Ketika kita ngobrolin tentang orang lain yang mendapatkan nikmat, itu mulutnya meroncos, gak bisa sih. Oh iya emang syukur ruwet lah pokoknya, selalu bikin panas suasana. Hindari seperti itu. Selalu bikin udah emang itu. Orang-orang seperti hasad hindari. Jadi selalu ingin ikut campur urusan orang lain dan bikin panas suasana orang hasad itu. Hindari. Terus yang keempat siapa? Orang yang doyan debat, gak mau dikalahkan. Dia harus merasa dirinya itu terlihat lebih hebat di antara yang lain. Senang debat. Orang-orang ruwet semua yang begini. Jauhi kata Imam Hasan. Sebab apa kalau kata Imam Syamroni, Imam Hasan Al-Basri? Nanti ketika di hari kiamat, semua manusia itu akan dibangkitkan dalam keadaan telanjang. Ini saat ini yang kita bangga dengan pakaian kita. Oh saya punya baju harga 2 juta misalnya. Oh saya punya sepatu harga 5 juta misalnya. Oh saya bajunya baik, yang bajunya murah saat ini, nanti yang bajunya mahal saya ini. Ketika di hari kiamat kata Imam Hasan Basri, semuanya nanti akan dibangkitkan dalam keadaan telanjang. Laki-laki maupun perempuan. Gak usah mikirin apa gak nafsu mah, buru-buru mikirin nafsu, mikirin bingung. Iya, emang di dunia kita masih mikirin nafsu, di akhirat gak. Hari ini apa gak ada orang mikirin nafsu, mikirin nyelamatin, mikirin keselamatannya masing-masing gitu. Sehingga diceritakan seperti itu, suami sampai lupa sama istrinya karena mikirin keselamatannya, orang tua lupa sama anaknya karena mikirin keselamatannya. Di akhirat hari kiamat nanti kemudian pasti semua dibangkitkan dalam keadaan telanjang. Kecuali siapa? Kecuali orang-orang yang zuhud terhadap dunia, tidak cinta dunia. Tidak cinta dunia itu bukan berarti yang malas-malasan, nggak kerja, bukan itu, bukan. Artinya dia cari duit sekedarnya, tidak lupa ibadah, nggak pernah tuh duit ditumpuk-tumpuk di rumah, tumpuk dari duit terus giliran itu pas sudah ngumpul sakitnya obatnya habisnya ya banyak juga sama. Orang-orang yang zuhud dunia, yang tidak cinta sama dunia, itu nanti dia akan memakai pakaian seperti pakaiannya para raja. Tinggal kita mau pilih nanti telanjang atau nanti kita berpakaian seperti pakaiannya para raja. Gimana pilih? Allah sudah kasih pilihan melalui disampaikan oleh para ulama. Imam Hasan Basri menyampaikan seperti itu. Tinggal kita, kalau saat nanti kita pengen telanjang, yang kumpulin aja tuh duit, pakai sedekah. Gak usah mikirin yatim, gak usah mikirin bangun pondok, gak usah mikirin bangun majelis, gak usah mikirin bangun masjid, gak usah mikirin dakwah. Nanti kita akan telanjang. Kebanyakan sekarang yang zuhud itu tidak hanya orang kaya, bahkan yang hubud dunia, yang cinta dunia itu tidak hanya orang kaya, yang miskin sekarang lebih parah cintanya terhadap dunia.
Yang miskin sekarang lebih parah bukan kepada dunia itu tadi. Ya benar. Jadi tuh berarti kalau tidak bekerja, hindari 4 orang ini tadi. Agar apa? Kita nanti selamat. Sebab teman duduk kita di dunia, sering saya sampaikan, itu nanti akan menjadi teman duduk kita ketika kita berada di akhirat. Jangan cinta sama dunia. Ketika Nabi Muhammad SAW itu ditawarin dunia seisinya, ini dunia nih. Kalau Allah anggap penting ini dunia, misalnya dunia ini penting banget bagi Allah, niscaya orang-orang kafir, orang-orang yang saat ini tidak beriman kepada Allah, orang-orang saat ini yang bermaksiat kepada Allah, itu tidak akan dikasih rezeki. Karena dunia ini tidak penting bagi Allah, justru yang ahli maksiat, justru yang tidak beriman kepada Allah, terkadang dikasih rezeki lebih banyak. Kalau kata Nabi Muhammad, dunia itu tidak seberat dari satu helai sayap nyamuk. Karena ketika Nabi ditawarin cerita surat Al-Kafirun, ditawarin suruh nyembah berhala lagi, dunia akan aku kasih kamu mau mas berapa, kata dunia itu tidak lebih berat dari satu helai sayapnya. Apakah kita tidak butuh dunia? Oh butuh. Jadi kalau saya diajarin itu, kita di dunia setiap katakanlah setiap apa-apa itu butuh duit. Setiap apa-apa itu butuh duit. Segala sesuatunya itu butuh duit. Tapi tanamkan bahwa duit bukan segala-galanya. Ya. Jadi artinya kalau hari ini dapat cukup buat makan, hari ini syukuri, besok pasti ada lagi. Hari ini dapat untuk 2 hari, syukuri, berarti dikasih lebih sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi segala-galanya butuh duit, tapi duit bukan segala-galanya. Nah, saat ini kita menganggap duit itu segala-galanya. Ada orang bagi-bagi. Nyatanya apa? Orang yang kaya saja, yang banyak duitnya, punya mobil, itu sekarang pengen dimiskinkan, pengen dianggap miskin. Contohnya, kalau ada sumbangan dari pemerintah, justru yang daftar yang seperti itu. Tuh, salah satu contoh kecil seperti itu aja. Salah satu contoh kecil seperti itu. Dia dapat sumbangan itu ya, karena saya ngirim yang kerja di pabrik apa, pada dapat tuh ya apa namanya, kemarin itu yang nganggur, yang di bawah jembatan kadang malah gak dapat. Dan dapat dia lupa nama yang miskin kalau saya bilang. Padahal kerja yang punya gaji dikasih senang, dikasih dapat, lupa nama yang miskin yang gak dapat. Salah satu contoh kecil seperti itu. Jadi orang-orang seperti itu tuh hati-hati nanti kalau ditelanjangi sama Allah. Jangan ditelanjangi itu tadi. Jadilah orang yang zuhud, yang zahid, yang tidak cinta sama dunia. Gambarannya sudah ada. Kita punya pakaian KBT saat ini, kita punya pakaian mahal saat ini. Ketika mati tetap hanya kain kafan seharga 40.000 per meter. Tidak lebih dari itu. Ya, itu gambarannya di situ saja. Apalagi nanti di akhirat sudah ketahuan. Dan berapa tahun kita di kuburan, sudah pasti kainnya kan pada busuk, sudah pada hancur kain. Jadi yang akan menjadi pakaian kita seperti pakaiannya para raja adalah kesubutan kita terhadap dunia, tidak cintanya kita terhadap dunia. Punya duit enggak sayang buat infak,
punya duit gak sayang buat bangun madrasah, punya duit gak sayang buat bangun masjid, punya duit gak sayang buat sedekah ke fakir miskin, punya duit gak sayang buat kepentingan dakwah Islamiyah. Orang-orang yang zuhud itu seperti itu. Dia nggak berpikir, yang dia pikirkan adalah bagaimana agama ini hidup, bagaimana hartanya itu bisa mengantarkan dia kepada surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan harta yang bisa mengantarkan kepada surga Allah adalah harta yang dibelanjakan di jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan harta yang ditumpuk. Kan pernah tuh dulu kalau masih ada ingat, saya ceritakan ketika Sayyidina Aisyah, siapa Sayyidina Aisyah, istri Nabi ini masak kesenangannya Nabi, paha kambing. Masih udah ingat gak cerita itu? Masih ingat? Ingat apa ingat? Lupa. Istri Nabi begitu masak paha kambing, ketika sudah matang ditanya istrinya, wahai istriku, ya Humairah. Nabi kalau manggil Siti Aisyah itu ya Humairah. Diriwayatkan babynya Siti Aisyah itu pakai wahai yang kemerah-merahan. Tuh, nih Pak, jangan nggak muji istrinya seperti itu. Udah nama istrinya bagus-bagus, Fatimah misalnya, dipanggilnya ya asal jangan. Nabi itu panggil istrinya seperti itu. Ya minimal mah untuk saya, kalau udah tua juga sayang-sayangan. Ya, ketika matang ditanya nih istrinya, Abu Hurairah sudah kamu kasih belum? Sudah ya Rasulullah. Ummu Aiman sudah kamu kasih belum? Sudah ya Rasulullah. Lalu tetangga-tetangga sebelahmu sudah kamu kasih belum di masakan? Sudah ya Rasulullah. Yang tinggal, yang tersisa hanya semangkuk untuk makan kita. Nabi marah. Dengan Siti Aisyah berbicara seperti itu, Nabi marah. Cuma marahnya Nabi gak kayak kita, karena Nabi tetap ngajarin kita untuk masuk surga. Kamu salah wahai istriku. Sesungguhnya harta yang sebenarnya adalah yang kita bagikan tadi. Dan satu mangkok ini yang akan kita makan itu tidak lain dan tidak bukan nanti kayak akan menjadi kotor. Tuh yang kuning-kuning tuh. Nah, apa? Enggak, nanti udah pasti tahu lah. Ya, yang sebenarnya yang kita bagi-bagi itu, nah, yang kita makan itu yang hanya menjadi kotor. Nah, kalau kita kan kita lebih senang numpuk kotoran dibandingkan nyimpen harta buat nanti makan. Udah nggak senang tinggal sisa baru kasih tetangga. Hanya orang-orang yang taat itu Nabi ngajarinnya seperti itu aja. Kita kadang masih bahaya, apalagi kita nggak diajarin sama Nabi. Biar kita tidak telanjang, jadilah orang yang zuhud. Saya beneran belajar seperti itu. Saya orang yang nggak pernah mikirin tabungan, nggak pernah mikirin nanti anak saya masa depannya gimana, nggak pernah mikirin. Nggak pernah punya tabungan untuk bekal anak-anak saya nanti. Betul? Ya nyatanya dulu orang tua saya nggak punya tabungan, tuh saya bisa hidup sampai sekarang. Jadi anak-anak saya itu nggak saya siapin tabungan, nggak saya siapin tabungan, biar gimana jalannya saja sudah. Kadang-kadang kita 10 tahun buat anak kita ke depan kita udah siapin, nggak tanya anak kita nanti udah punya siapa. Jadi yang normal-normal saja apa yang ada saat ini nikmatin, pakai untuk jalan Allah, pasti besok Allah mudahkan untuk hari besok.
Udah pasti itu, udah pasti, udah pasti. Hari ini dapat, hari ini habisin. Kalau bisa seperti itu, besok ya urusan besok. Ngapain besok kita belum tentu hidup dipikirin, bisa begitu. Tapi kalau sampai dari sana nggak makan bener, berantem bener sama istri. Kalau saya sama istri, alhamdulillah udah biasa seperti itu. Ya, biar kita nanti nggak telanjang, hindari tempat orang tadi itu. Biar kita nggak didudukkan sama mereka ketika di akhirat, karena teman duduk kita di dunia itu akan menjadi teman kita di akhirat. Siapa? Orang yang ahli maksiat. Terus kemudian bukan orang yang suka, orang yang bodoh, yang menentangkan dunia tanpa mikirin akhirat, hindari. Terus siapa? Hasidik, orang-orang yang suka hasad. Siapa lagi yang terakhir? Siapa? Orang yang senang debat. Ini orang-orang muda, orang-orang yang suka bikin masalah, yang senang debat-debat itu. Debatnya orang sekarang beda. Kalau debatnya masa Nabi itu benar-benar ada kepentingan umat, tapi debatnya orang sekarang hanya biar terlihat dia paling hebat. Makanya layak mutu layaknya orang mutu tentang biaya seperti itu. Dan mudah-mudahan Allah lindungi kita, Allah tunjukkan kepada kita senantiasa duduk di jalannya orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berdoa doa sedaya subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.